Hari ini kita akan membahas mengenai sistem pernafasan. Tentunya pada sistem pernafasan kali ini kita akan membahas organ-organ pada sistem pernafasan. Nah, bisa dilihat gambar organ-organ pada sistem pernafasan. Kita akan menjabarkan satu persatu dari gambar ini. Kita akan mulai dari nomor 1. Pada nomor 1, seperti yang terlihat di gambar, itu adalah organ pernafasan yang pertama, yaitu rongga hidung. Apa sih fungsi dari rongga hidung? Nah, rongga hidung berfungsi sebagai tempat keluar masuknya udara. Nah, di dalam rongga hidung terdapat dua bagian lagi. Bagian yang pertama disebut selaput lendir. Bagian yang kedua disebut rambut halus, di mana keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi selaput lendir, dia menjaga suhu dan kelembapan. Sedangkan rambut halus, dia berfungsi untuk menyaring. Apa yang disaring? Yaitu menyaring kotoran yang masuk bersama udara. Nah, itu bagian nomor 1. Kemudian kita akan lanjut ke nomor 2. Ini bagian yang nomor 2 itu disebut trakea atau tenggorokan. Nah, pada trakea terdapat rambut halus juga seperti yang ada di hidung. Nah, karena dia ada rambut halus, berarti di trakea ini berfungsi untuk menyaring juga. Jadi, setelah disaring melalui hidung, udara yang masuk akan disaring kembali oleh trakea yang dibantu dengan rambut halus. Kemudian, bagian yang selanjutnya itu ada paru-paru. Nah, paru-paru, di dalam paru-paru dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Kita akan membahas satu persatu bagian-bagian dari paru-paru. Nah, bagian yang pertama ada di nomor 4. Itu disebut bronkus. Kalau kita lihat di gambar,
bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Setelah bronkus, ternyata bronkus itu bercabang kembali. Percabangan bronkus disebut bronkiolus. Nah, percabangan bronkiolus antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri itu berbeda. Kita lihat di paru-paru kanan dia ada 3 cabang, sedangkan di paru-paru kiri dia ada 2 cabang. Jadi bronkiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Bagian yang selanjutnya itu nomor 6, yaitu dia ada di ujung-ujung bronkiolus, namanya alveolus. Nah, apa fungsi dari alveolus? Jadi alveolus ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini merupakan bagian-bagian dari organ-organ pada sistem pernapasan beserta fungsinya. Mungkin dari sini kita sudahi membahas organ-organ pada sistem pernapasan. Kita akan lanjut ke contoh soal. Oke, setelah saya menjabarkan materi tentang sistem pernapasan, kita akan beralih ke latihan soal atau contoh soal di buku SSC yang sudah kalian miliki di halaman 45. Kita mulai dari nomor 1. Saya bacakan soalnya. Nomor 1, udara yang masuk ke dalam trakea terjadi proses. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsi dari trakea yang ditanyakan di sini. Kita analis dulu dari option yang A. Yang A, pertukaran O2 dan CO2 itu bukan merupakan fungsi dari trakea. Yang A itu merupakan fungsi dari alveolus. Terus kita yang B menyesuaikan suhu dan kelembapan udara yang masuk. Nah, itu fungsi dari selaput lendir dan rambut-rambut yang ada di hidung. Kemudian yang C, pertukaran oksigen dan air. Nah, pada proses sistem pernafasan tidak terjadi pertukaran oksigen dan air, tetapi terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, sedangkan yang D itu menyaring udara dari kotoran. Nah, jadi jawabannya yang D, karena trakea hanya berfungsi untuk menyaring kotoran yang masuk. Karena dia punya rambut-rambut halus. Sehingga nomor 1 itu jawabannya yang D. Nomor 2 sekarang. Kita lihat nomor 2. Di nomor 2 itu ada gambar dari organ-organ sistem pernafasan seperti yang ada di samping. Nah, pertanyaannya, pada organ yang ditunjukkan oleh gambar nomor 1
terdapat selaput lendir yang berfungsi untuk, nah nomor 1 itu sama seperti ini, yang ditunjuk adalah rongga hidung, dimana kita bahas tadi di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan juga rambut-rambut halus. Pada soal nomor 2 yang ditanya adalah selaput lendir. Apakah fungsi dari selaput lendir? Kita baca dari yang A. Yang A itu menyesuaikan suhu udara. Betul. Sedangkan yang B sebagai tempat keluar masuknya udara. Kalau sebagai tempat keluar masuknya udara itu adalah fungsi dari rongga hidung. Sedangkan di sini yang ditanya adalah bagian dari rongga hidung, yaitu selaput lendir. Berarti yang B salah. Kemudian yang C, menyaring udara yang masuk. Itu fungsi dari rambut-rambut halus. Kemudian yang D, pertukaran O2 dan CO2. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu fungsi dari alveolus. Berarti jawaban yang benar adalah yang A, menyesuaikan suhu udara. Kita lanjut yang nomor 3. Nomor 3 lagi disajikan sebuah gambar, sama seperti yang tadi. Nah, pernyataan yang benar mengenai organ dan fungsinya adalah, kita akan menyesuaikan gambar dari nomor 3. Nomor 3 itu yang ditunjuk 1, 2, dan 3 saja. Seperti yang kita tahu, nomor 1 itu adalah rongga hidung, 2 trakea, dan 3 itu 3 di sini bukan di tapi ini 3. Jadi seperti yang kita lihat, nomor 1 itu adalah rongga hidung, nomor 2 itu adalah trakea, dan nomor 3 itu adalah alveolus. Kita baca yang option yang A. Pada angka 1 terdapat selaput lendir untuk menyesuaikan kelembapan udara. Betul. Angka 2 terdapat rambut halus untuk menyaring kotoran bersama udara. Betul juga. Jadi yang nomor 1 itu fungsi selaput lendir, dan yang nomor 2 itu adalah trakea, fungsinya untuk menyaring kotoran bersama udara. Berarti yang A betul. Terus kita bahas yang B. Angka 3 terdapat alveolus untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nomor 3 itu betul, alveolus yang fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tapi yang B, angka 1 ada rambut halus yang berfungsi untuk menyesuaikan kelembapan udara. Itu yang salah, karena rambut halus berfungsi untuk menyaring kotoran. Kalau yang menyaring udara itu adalah kalau yang menyesuaikan kelembapan udara itu adalah fungsi dari selaput lendir. Kemudian yang C, angka 1 ada selaput lendir untuk mengatur kelembapan udara. Betul. Kemudian yang angka 3 terdapat alveolus, tempat pertukaran air dan oksigen. Bukan, salah ya. Alveolus itu berfungsi untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian untuk yang D, angka 1 terdapat selaput lendir untuk menyaring udara yang masuk. Itu sudah salah, karena selaput lendir itu berfungsi sebagai pengaturan suhu dan kelembapan di dalam hidung. Berarti yang nomor 3 itu jawabannya yang A. Selanjutnya ada gambar lagi yang ditunjukkan di nomor 4 itu adalah X tadi. Nah, pertanyaannya, pada bagian yang ditunjukkan oleh gambar X terdapat proses. Nah, di gambar X itu ini adalah trakea. Berarti fungsi dari trakea yaitu, kita baca yang A, penyaringan udara dari kotoran-kotoran yang lolos ke tenggorokan oleh rambut-rambut halus. Benar ya yang A. Kemudian yang B, pertukaran oksigen dengan uap air dari paru-paru. Salah. Kemudian yang C,
penyesuaian suhu udara yang masuk, itu fungsi dari selaput lendir. Kemudian yang D, penyaringan karbon dioksida. Salah juga, berarti jawabannya yang A. Kemudian lanjut nomor 5. Nomor 5 itu disajikan gambar juga, di mana yang ditunjukkan adalah bagian sini. Nah, seperti yang kita tahu, bagian ini itu adalah rongga hidung. Nah, pertanyaannya, pada bagian yang ditunjukkan oleh gambar terdapat proses, itu kan rongga hidung, berarti yang fungsinya rongga hidung yang pertama kita baca yang A, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Salah, karena itu fungsinya alveolus. Kemudian yang B, pertukaran gas oksigen dan uap air. Salah juga. Kemudian yang C, penyaringan karbon dioksida juga salah. Yang D, penyesuaian kelembapan udara yang masuk. Benar, karena fungsi dari lendir yang ada pada rongga hidung. Berarti nomor 5 jawabannya yang D. Nah, itu merupakan beberapa contoh soal yang ada pada sistem pernafasan. Sekian dari pelajaran tentang sistem pernafasan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.